Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat beserta salam, semoga senantiasa mengalir deras kepada Rasulullah SAW, Rasul pemimpin umat yang menyirna maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan dakwah singkat tentang 3 keistimewaan Ramadan. Saudari muslimin yang saya cintai, saat perintah puasa itu diturunkan, hal pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat beliau saat itu dan berkelanjutan kepada kita saat ini adalah menerangkan diantaranya tentang keutamaan Ramadan, untuk menjawab sekaligus mengentaskan hoaks yang pada saat itu dibangun oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata Rasulullah, puasa kita istimewa karena yang pertama, as-siyam. 9 kali dikatakan di dalam Al-Quran yang berarti berpuasa. Berpuasa di sini bukan hanya menahan dahaga, menahan nafsu, tetapi memiliki ketentuan, syarat, dan junnah. Junnah itu adalah perisai yang dapat membentangi kita dari setan. Jadi orang yang benar puasanya akan mendapatkan perisai dari Allah yang dapat membentangi dia dari setan. Yang kedua, Allah sendiri yang mengatakan di hadis qudsinya, kata Allah, khusus Ramadan kalau ditunaikan dengan benar, maka semua yang puasa itu aku sendiri yang memberikan takaran pahalanya. Saat Rasulullah Isra Mi'raj, Allah memerintahkan 50 rakaat salat, tetapi Rasulullah merasa umatnya tidak sanggup menunaikan 50 rakaat salat tersebut. Akhirnya Rasulullah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan 5 rakaat salat saja, tetapi amalnya sama dengan 50 rakaat salat di zaman Nabi Musa. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu, keutamaan Nabi Muhammad sangat luar biasa. Karena kemuliaan tersebut, kita mendapatkan berkahnya, yaitu setiap Ramadan kita berpuasa dan dilipat gandakan oleh Allah, tak terbatas pahalanya. Dan Allah sendiri yang langsung menilai keikhlasan hambanya. Yang ketiga, hanya di Ramadan yang siang dan malam melahirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang sangat strategis. Allah mengabulkan doa kita seperti di sepertiga malam. Waktu di antara azan dan iqamah dan waktu singkat di hari Jumat. Adapun yang sifatnya tempat seperti di mihrab dan di masjid. Tetapi Ramadan menggabungkan semua itu. Siangnya diampuni, malamnya juga diampuni. Di mana saja kita berada, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan bukan hanya berpuasa. Saat malam hari kita beribadah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Cukup sekian dakwah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanal muslimin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Sebelum mengawali ceramah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tidaklah betah bagi orang yang berpuasa jikalau tidak mendapatkan nikmat. Dan tidaklah bahagia orang yang sehat jikalau tidak menganggap kesehatan itu dengan nikmat. Dan tidaklah berarti kesempatan bagi orang yang tidak memanfaatkan serta menggunakan dengan yang sebaik-baiknya. Salawat berbingkaian salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Khatamul Anbiya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga dengan seringnya kita berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita akan diberikan pertolongan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanal muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali rasanya saya menyapa sahabat semua di bulan yang mulia ini dan di bulan yang istimewa ini, serta di bulan yang penuh rahmat serta ampunan, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Setiap orang yang beriman yang berjumpa dengan bulan Ramadan pasti akan merasakan rasa senang yang menjulang. Bulan Ramadan di sebalik bulan yang mulia ini terdapat begitu banyak keberkahan. Contoh sederhananya saja, apakah sahabat sekalian mengetahui banyak pelaku ekonomi yang sangat gembira jikalau Ramadan tiba? Pasti banyak sekali ya. Sejak sahur hingga tiba berbuka, banyak sekali para penjual jajanan sahur hingga takjil untuk berbuka puasa. Uniknya, para penjual itu berjualan dengan posisi yang sangat berdekatan. Bahkan, lapak yang satu dengan lapak yang sebelah kanannya maupun yang sebelah kirinya menjual jajanan yang sama. Masya Allah. Itulah keindahan Islam, bahwa rezeki yang diberikan Allah tidak mungkin tertukar atau mustahil untuk tertukar. Tapi, bila disandingkan dengan bulan Ramadan, kebahagiaan yang didapat oleh para penjemput rezeki tadi hanyalah sebagian kecil dari keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ragam keberkahan di bulan Ramadan. Ikhwanal muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Keberkahan pertama yang ada di bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah dengan hadiah takwa. Sahabat di sini semua ingin mendapatkan hadiah, atau ingin mendapatkan mobil, atau ingin mendapatkan rumah. Tapi ada juga loh hadiah yang jauh sangat lebih besar harganya daripada harta dan benda. Apakah itu? Ya, hadiah takwa. Dengan mendapatkan door prize, diampuni dosa di masa lalu dan mendapatkan combo pahala di setiap amalannya. Bagaimana cara merengkuh takwa di bulan suci Ramadan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ikhwanal muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Berpuasa adalah menahan diri dari lapar, haus, serta segala sesuatu yang membatalkannya semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di bulan Ramadan, sebagai seorang muslim, kita wajib berpuasa selama 29 hari atau 30 hari. Dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keberkahan selanjutnya adalah di bulan Ramadan ialah bulan yang di waktu sehari-harinya adalah menjadi waktu penghapus dosa. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Semoga kata demi kata membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhiran syukron kathiran ala husni ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan yang suci ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat yang lainnya, yang mana kita tidak dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah yang berjudul Bulan Suci Ramadan. Kita sebagai umat muslim diwajibkan berpuasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari pada bulan yang suci ini. Berpuasa adalah ibadah yang wajib dilakukan. Tujuan berpuasa adalah mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, maka diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu untuk bertakwa. Pada ayat ini kita mengetahui bahwa kewajiban berpuasa sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan puasa sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno dan Romawi. Allah pun mengabarkan kepada umat Rasulullah SAW bahwa puasa itu hukumnya wajib. Ketika mengetahui puasa hukumnya wajib, maka insya Allah akan ringan untuk dilakukan. Ketakwaan seorang muslim bisa juga dilihat dari caranya berpuasa. Yang pertama, orang berpuasa akan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti makan, minum, jima, dan lain-lain. Yang kedua, orang yang berpuasa sebenarnya bisa melakukan kesenangan yang bersifat duniawi. Akan tetapi, jika orang berpuasa tersebut mengetahui hakikat bulan Ramadan, ia lebih baik memperbanyak amal ibadah dan melakukan amal-amal kebaikan daripada melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Ketiga, orang berpuasa dan kuat imannya akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa mengawasinya. Oleh sebab itu, dia bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu dan meninggalkan perkara yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Mengapa demikian? Karena di bulan ini banyak sekali kejadian-kejadian terjadi. Contohnya saja, yang pertama, turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dianggap menjadi Rasulullah. Pada tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Masya Allah. Dan yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar
adalah malam yang istimewa bagi kaum muslim di seluruh dunia. Pada malam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Apa saja sih keistimewaan malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama, lebih baik dari 1000 malam. Yang kedua, malam penuh berkah. Dan yang ketiga, Allah mengampuni dosa masa lalu.